Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah keadaan kita baik? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah, sebenarnya dalam keadaan baik. Oke, apakah sudah siap untuk proyek kita hari ini? Siap. Sudah siap? Tolong aktifkan mejanya terlebih dahulu. Dan apa yang berada di dekat meja atau meja silakan aktifkan terlebih dahulu. Ya, Pak. Oke, rasanya sudah. Kita kelas akan pimpin teman-temannya. Sebentar lagi kita akan berdoa. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum mulai kita pembelajaran, Bapak akan send terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya apakah semuanya hadir atau Bapak akan mengeceknya satu persatu? Oke, Bapak cek aja satu persatu ya. Bapak. Jeffrey Ampal, Berdoa. Soki Walfakri. Jadi, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan keluarkan bahan ajarnya atau buku yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, dan silakan singkirkan apa yang tidak perlu dalam ajar kita hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai khilafah atau pemerintahan dalam Islam. Di sini Bapak ingin bertanya apakah sudah ada yang mengetahui tentang khilafah, mungkin sudah membaca di rumah terlebih dahulu atau lain sebagainya. Apakah ada yang tahu? Sepertinya tidak ada yang tahu. Sistem pemerintahan dalam Islam ini nanti akan terbagi terdiri dari unsur-unsur seperti pengertian khilafah itu sendiri, tujuan dari khilafah itu, dasar-dasar hukum, dan juga nanti terdapat juga majelis-majelis apa yang menampung dalam sistem pemerintahan. Oke, untuk awalnya ada yang mengenal dengan istilah siasat syariah. Ada yang tahu? Pastinya tidak. Siasat syariah ini adalah hampir sama dengan pemerintahan, cuman di sini lebih berfokus pada kajian politiknya. Jadi siasat syariah ini lebih ke sistem politik. Sebagaimana kita ketahui, sistem politik itu sendiri dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Itu terbukti dengan tugas-tugas Nabi itu di kota Madinah. Itu ada membangun sistem politik namanya. Itu untuk gambaran awalnya mengenai terkait dengan materi kita tentang khilafah. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita atau pembelajaran di sini. Ini poin pertama, kita akan belajar mengenai khilafah itu. Yang pertama, ini terkait dengan pengertian khilafah. Ada yang tahu pengertian dari khilafah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Bahasanya tidak ada. Khilafah ini artinya kalau diartikan secara bahasa berasal dari kata khilafah yang artinya
menggantikan. Nah, yang kalau diartikan secara bahasa itu khalifah itu diartikan dengan menggantikan. Kalau untuk secara istilahnya, secara bahasanya sebenarnya khalifah ini dapat diartikan dengan pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam. Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Untuk khilafah ini sendiri, kalau dibawa ke pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, khilafah ini dianggap sebagai seorang pemimpin. Apa di sini sesuai dengan arti yang dalam bahasa ini itu menggantikan. Kalau kita artikan, berarti menggantikan di sini adalah menggantikan dari Rasulullah SAW, karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, istilah khilafah ini muncul. Jadi kalau dibawa ke Indonesia itu seperti presidennya Indonesia, atau kalau dibawa ke negara lain seperti raja, ratu, dan sebagainya macamnya. Oke. Yang kedua kita masuk ke tujuan. Siapa yang sini tahu tujuan dari khilafah tersebut? Siapa? Coba jawab. Untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Oke. Terima kasih hapus kepada semuanya terlebih dahulu dengan tepuk tangan. Oke, benar yang disampaikan temannya tadi, yaitu terkait dengan supaya umat Islam itu bisa dapat dipenuhi secara kesejahteraannya ya. Nah, di sini selain itu tujuan dari khilafah ini yang pertama itu adalah menggantikan. Jadi tujuan dari khilafah itu yang menggantikan dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena setelah peninggalan beliaulah setelah khilafah ini muncul. Dan khilafah pertama yang sebagaimana kita ketahui itu adalah sahabat dari Nabi sendiri, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tujuan dari khilafah itu memang untuk menggantikan sistem pemerintahan yang telah kosong. Karena peninggalan Nabi jadi tidak ada pemimpin lagi, jadi pemimpin baru ditunjuk. Selanjutnya itu adalah menjaga dari stabilitas sebuah negara atau dan juga kehormatan suatu negara. Kalau seorang pemimpin hilang, seorang yang memegang kekuasaan tertinggi hilang atau kekuasaan hilang, tentu suatu negara itu akan kacau balau. Kenapa kacau balau? Karena tidak adanya seorang pemimpin. Jadi dengan adanya khilafah ini atau khilafah ini, tentu kepemimpinan itu akan terus berjalan karena akan digantikan terus. Jadi tujuan dari khilafah itu adalah menjaga stabilitas negara. Dan kehormatan negara. Nah, selanjutnya itu adalah untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selain tujuan dari menggantikan membuat stabilitas suatu negara itu tetap stabil, tujuan dari khilafah ini juga untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga seorang pemimpin, terutama dalam Islam itu sendiri, itu akan membawa
kaum tersebut supaya kaum tersebut tidak mendapatkan musibah atau jadi supaya kaum tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk poin ketiga ini lebih ke mensejahterakan masyarakatnya dan juga supaya masyarakat tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Ini terkait dengan dasar-dasar khilafah itu, dasar-dasar hukum dari khilafah tersebut. Nah, kalau untuk bahas tentang dasar-dasar ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah sikap jujur, ikhlas. Nah, untuk dasar pertama itu adalah jujur dan ikhlas. Jadi dasar dari kepemimpinan seseorang itu, orang itu harus bersikap jujur dan juga ikhlas. Hal ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa Anda lihat di dalam bukunya. Nah, untuk sikap jujur ini itu merupakan yang pertama dari dasar kekhalifahan ini. Yang kedua, seorang khalifah itu harus bisa bersikap adil. Jadi selain dia itu jujur, ikhlas, seorang pemimpin ini juga harus pandai bersikap adil terhadap masyarakatnya. Karena yang dipimpin itu bukan satu, tapi melainkan banyak orang kan? Ya. Jadi di sini pemerintah khalifah itu harus bisa bersikap adil. Selanjutnya itu adalah tauhid. Kenapa bisa tauhid menjadi dasar dari kekhalifahan? Kalau seorang pemimpin, terlebih lagi dalam Islam, seorang pemimpin itu haruslah mengajak kepada Allah atau menyeru kepada Allah, yaitu melakukan Allah. Jadi kalau seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar jujur, ikhlas, adil dan segala macamnya, tapi juga harus membawa umatnya ke arah yang lebih baik dan juga menuntut umatnya supaya mengesahkan Allah kalau dalam Islam. Dan juga yang poin terakhir ini terkait dengan kedaulatan rakyat. Seorang pemimpin itu harus mampu menjaga kedaulatan dari rakyatnya. Jadi selain dari yang tadi, dan untuk poin terakhir ini terkait dengan kedaulatan rakyat itu sendiri yang dipimpinnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yakni terkait dengan dasar hukum khilafah. Apa saja hukum dari khilafah ini, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke. Untuk dasar hukum yang pertama itu adalah ijma. Kenapa dasar hukum pertama adalah ijma? Karena kita sama-sama ketahui kalau kita balik ke sejarah, setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kan mengutus Abu Bakar sebagai khalifah. Untuk pemilihan khalifah kedua ini Umar bin Khattab. Di sini kita akan diperlihatkan dengan bagaimana cara pemilihan dari Umar bin Khattab tersebut, yaitu melalui musyawarah. Jadi ijma dari para sahabat ini
itu ketika pemilihan dari pemindahan kuasa dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Jadi ini merupakan dasar hukum yang pertama. Nah, selanjutnya demi mempertahankan kewajiban. Jadi dasar hukum yang kedua itu terkait dengan kewajiban. Nah, selain dari ijma, kewajiban kita itu adalah kalau sebagai dasar hukum itu tentu untuk mensejahterakan masyarakatnya, masyarakat yang berada di suatu negara, suatu bangsa, suatu daerah lainnya. Nah, dasar hukum yang terakhir itu adalah menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa demikian? Kenapa menepati janji? Karena Allah sendiri kan menciptakan manusia untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Jadi Allah juga kan mengutus menciptakan manusia untuk menyembahnya. Selain menyembah, jadi seorang khalifah. Jadi dasar hukum tersebut merujuk pada menepati janji Allah ini. Nah, selanjutnya poin yang menjelaskan tentang majlis nasyurah. Yakni pada pembelajaran ini itu terkait dengan majlis musyawarah atau lembaga-lembaga yang berkenan dengan dalam musyawarah. Nah, di sini akan terbagi dari dua. Yang pertama itu adalah majelis syura. Ada yang tahu apa itu majelis syura? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, untuk majelis syura ini itu dapat diartikan dengan lembaga musyawarah. Jadi untuk majelis syura ini itu terkait dengan apa saja lembaga-lembaga musyawarah yang ada pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang tetap berjalan lembaga-lembaga musyawarah ini. Dan selanjutnya adalah ahlu habib wa abdi. Ada yang tahu? Ada yang tahu mengenai ahlu habib wa abdi ini? Halo? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak, ahlu habib wa abdi ini merupakan orang-orang atau orang-orang yang tunjuk atau diberi kepercayaan untuk berada di lembaga musyawarah ini. Kalau kita bawa ke Indonesia untuk ahlu ini, al-habib ini, itu dapat berupa seperti orang-orang yang berada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Jadi ahlu habib ini mewakili orang-orang yang mewakili untuk bisa bergabung ke lembaga musyawarah, yakni majelis syura tadi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai terkait materi kita, yakni tentang khilafah ini? Tidak, Pak. Kalau seandainya tidak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Karena berhubung waktu pembelajaran kita mau habis, ada yang bisa menyimpulkan?
tidak ada yang bisa nyimpulkan. Oke, Pak. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Bapak yang menyimpulkan. Ini pembelajaran kita hari ini terkait dengan khilafah. Khilafah ini secara bahasa dapat diartikan dengan menggantikan, dan sedangkan istilah adalah pemerintahan yang diikuti dengan syariat Islam. Nah, sebagai tujuan dari khilafah ini, yang pertama itu adalah mengganti dari pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya itu adalah menjaga stabilitas negara, dan yang terakhir adalah mensejahterakan masyarakatnya. Ya, ada juga dasar-dasar dari khilafah ini. Yang pertama adalah jujur, adil, tauhid, dan kedaulatannya. Nah, sebagai dasar hukum dalam pemilihan dari khilafah ini, pertama itu adalah ijma. Yang kedua adalah sebagai kewajiban. Kewajiban yang terakhir adalah menepati janji kepada Allah. Nah, untuk lembaga sendiri, untuk khilafah ini dalam pemilihannya itu terbagi atas dua, itu ada Majelis Syuro dan juga ada Ahlu Habib wa Aqdi. Yang kedua ini merupakan saling terikat. Kalau untuk Majelis Syuro sendiri itu terkait dengan lembaga musyawarah itu sendiri, sedangkan Ahli Habib ini adalah perwakilan orang-orang yang diwakili atau orang-orang yang dari kepercayaan untuk bisa bergabung kepada lembaga pemusyawarah tersebut. Oke. Sebelum karena waktu telah habis, silakan buat tugas ini terkait dengan sistem khilafah ini. Silakan ringkas materi tentang khilafah ini dalam buku kesehatan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, bisa dimengerti. Nah, karena waktu berhubung habis, jadi pembelajaran kita hari cukup sampai di sini. Kalau seandainya dalam penyampaian materi ini Bapak terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.